Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Maulidia dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 dan akan mempresentasikan tentang ragam semantik dan pendapat para ahli yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pengertian semantik. Ada dua cabang utama kajian ilmu linguistik yang khusus mendalami kata, ialah semantik secara etimologi, penelitian tentang asal-usul kata, serta semantik secara terminologi, ialah ilmu arti, penelitian tentang arti kata. Di antara penuturan kedua ilmu itu, semantik secara etimologi telah menjadi suatu disiplin ilmu yang lama mapan, established. Sedangkan semantik relatif masih menjadi suatu hal yang masih baru. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya ciri atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis yang bernama Michael Brill pada tahun 1883. Semantik dari bahasa Yunani, semantikos, memberikan ciri, berarti dari kata sema, ciri, ialah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang tercantum pada suatu bahasa, kode, atau tipe representasi lain. Dengan kata lain, semantik merupakan pembelajaran tentang arti. Semantik umumnya berhubungan dengan dua aspek lain. Aspek yang pertama, aspek sintaksis, pembuatan simbol kompleks dari simbol yang lebih simpel. Dan aspek yang kedua, pragmatik, pemakaian instan simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Yang kedua yaitu semantik menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Ferdinand de Saussure tahun 1996, mengemukakan semantik ialah terdiri dari 1. Komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa, serta 2. Komponen yang dimaksud atau arti dari komponen yang pertama itu. Jenis-jenis semantik yaitu 1. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal merupakan riset semantik yang khususnya mengkaji arti yang ada dalam satuan kalimat. Perhar berkata, semantik gramatikal jauh lebih susah dianalisis. 2. Semantik deskriptif. Semantik deskriptif ialah kajian semantik yang khusus memperlihatkan arti yang saat ini berlaku. Arti kata-kata itu untuk pertama kali muncul tidak dicermati. 3. Semantik leksikal. Semantik leksikal merupakan kajian semantik yang lebih memuaskan pada ulasan sistem arti dalam kata. Semantik leksikal tidak sangat susah. 4. Semantik generatif. Konsep-konsep yang populer dalam aren ini merupakan A. Kompetensi, B. Struktur dalam, dan C. Struktur luar. 5. Semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris mempunyai sistem universal dan tidak sangat percaya dengan istilah-istilah yang bertabiat mentalistik, berbentuk mind, konsep, dan ide. A. Tidak terdapat perbandingan esensial antara tingkah laku manusia serta hewan. B. Memetikkan faktor belajar serta kurang percaya terhadap faktor bawaan. Dan C. Mekanismenya ataupun determinasinya. 6. Semantik historis. Semantik historis merupakan riset semantik yang mengkaji arti dalam rangkaian waktu. Riset semantik historis ini menekankan riset arti dalam rentangan waktu, bukan pergantian wujud kata. Pergantian wujud kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. 7. Semantik logika. Semantik logika merupakan cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep serta notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem arti yang dilihat dari logika semacam yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengajian arti atau pengertian ajaran.
paling utama yang dibangun dalam sistem logika yang oleh Carnap diucap semantik. 8. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pemikiran linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat jika tiap bahasa merupakan suatu sistem, suatu ikatan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang diucap struktur. Hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pemikiran Ferdinand de Saussure, arti merupakan pengertian ataupun konsep yang dimiliki atau ada pada suatu ciri linguistik. Bagi de Saussure, tiap ciri linguistik terdiri dari dua faktor. Satu yang dimaksud, Prancis, Saint-Pai, Inggris Saint-Ville. Dua, yang mengartikan, Prancis, Saint-Pai, Inggris Saint-Pai. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk terang linguistik itu merupakan leksen, yang mendefinisikan sebagai kata ataupun frase yang ialah satuan bermakna. Harimurti 1982-98. Sedangkan istilah kata yang umum didefinisikan sebagai satuan bahasa yang bisa terdiri sendiri, yang bisa terjalin dari morfem tunggal ataupun gabungan morfem. Harimurti 1982-76 merupakan sebutan dalam bidang semantik. Ini adalah semantik memperbaiki dan memperjelas tatanan bahasa untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi dan mempermudah objek untuk menyerap informasi yang disampaikan. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan sebuah kata. Maka dari itu, penting bagi setiap orang mempelajari semantik untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi. Sekian dari saya. Kami dari kelompok 8 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.